Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan soleha, bersua kembali dalam pelajaran pendidikan Al-Islam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar bersama tentang mengenal tanda baca dalam Al-Quran. Materi Al-Quran untuk kelas 1. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, kita langsung masuk pada materi ya. Tanda baca di dalam Al-Quranul Karim disebut juga dengan istilah harokat. Dan kita akan belajar bersama 8 tanda baca yang ada dalam Al-Quran. Seperti apa dan apa saja, tentunya kita akan pelajari sampai selesai. Untuk yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu macam-macam tanda baca itu. Bisa diperhatikan ya. Yang pertama adalah fathah. Yang kedua, kasroh. Yang ketiga, dhammah. Yang keempat, fathatain. Yang kelima, kasrotain. Yang keenam, dhammatain. Ketujuh, sukun. Dan yang terakhir adalah tasydid. Anak-anakku, khusus fathatain, kasrohtain, dan dhammatain ada yang menyebutnya dengan istilah tanwin. Maka penyebutan fathatain ada yang menyebutnya tanwin fathah. Untuk kasrohtain ada yang menyebutnya tanwin kasroh. Itu juga dengan dhammatain ada yang menyebutnya tanwin dhammah. Nah, seperti apakah bentuk dan contoh-contohnya? Kita cari tahu bersama-sama ya. Kita lanjutkan. Anak-anakku, tanda baca yang pertama adalah fathah. Fathah biasanya dilambangkan dengan tanda garis tunggal di atas huruf hijaiyah. Ya, dan bunyi bacaan fathah mengandung unsur bunyi A. Seperti apa contohnya? Bisa diperhatikan. Ada huruf alif yang bertanda baca fathah. Maka kalau dibaca berbunyi A. Kemudian ada huruf mim yang bertanda baca fathah. Maka kalau dibaca berbunyi ma. Dan ada huruf nun bertanda baca fathah. Maka kalau dibaca berbunyi na. Dari contoh ini anak-anakku bisa diperhatikan warna yang berbeda pada gambar. Ya. Ini adalah unsur bunyi A yang ada dalam tanda baca fathah. Insya Allah mudah ya. Insya Allah. Kemudian tanda baca yang kedua adalah kasroh. Dan kasroh anak-anak biasanya dilambangkan dengan garis tunggal di bawah huruf hijaiyah. Dan kalau dibaca, tanda baca kasroh mengandung unsur bunyi I. Yuk perhatikan contoh berikut ini. Alif bertanda baca kasroh. Kalau dibaca berbunyi I. Mim bertanda baca kasroh. Kalau dibaca berbunyi mi.
Begitu juga dengan nun, ketika bertanda baca kasroh, maka berbunyi ni. Bisa dipahami? Insya Allah. Tanda baca yang ketiga adalah dhammah. Dhammah dilambangkan dengan tanda melengkung di atas huruf hijaiyah. Ya, dan tanda dhammah jika dibaca mengandung unsur bunyi huruf U. Contohnya, alif bertanda baca dhammah, maka dibaca U. Mim bertanda baca dhammah, maka dibaca mu. Dan nun bertanda baca dhammah, maka dibaca nu. Ya, setiap ada tanda baca dhammah, maka bunyinya mengandung unsur bunyi huruf U. Insya Allah mudah dipahami, bukan? Insya Allah. Kita lanjutkan ya. Dan tanda baca berikutnya adalah fathatain atau tanwin fathah yang dilambangkan dengan tanda 2 garis di atas huruf hijaiyah. Dan kalau dibaca fathatain mengandung unsur bunyi an. Perhatikan contoh berikut ini. Alif bertanda baca tanwin fathah atau fathatain, maka berbunyi an. Kemudian mim bertanda baca fathatain, maka berbunyi man. Dan nun bertanda baca fathatain, maka dibaca nan. Dibaca nan. An, man, nan. Ya, karena bertanda baca fathatain. Mudah bukan? Insya Allah. Anak-anakku, tanda baca berikutnya adalah kasroh tain yang dilambangkan dengan tanda 2 garis di bawah huruf hijaiyah. Kasroh tain kalau dibaca mengandung unsur bunyi in di dalamnya. Contohnya, alif bertanda baca kasroh tain, maka berbunyi in. Kemudian mim bertanda baca kasroh tain, kalau dibaca berbunyi min. Dan nun bertanda baca kasroh tain, kalau dibaca berbunyi nin. In, min, nin. Intinya kalau ada kasroh tain, maka bunyinya mengandung unsur in di dalamnya. Insya Allah cukup mudah untuk kita pahami. Tanda baca yang ke-6 adalah dhammatain. Ya, bisa diperhatikan lambang dhammatain. Ya, satu biasa, satunya terbalik di atas huruf hijaiyah. Dan dhammatain anak-anak kalau dibaca mengandung unsur bunyi un. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Ada huruf hijaiyah bernama huruf alif. Kemudian bertanda baca dhammatain atau tanwin dhammah, maka berbunyi un. Itu juga dengan huruf mim bertanda baca dhammatain, ketika dibaca berbunyi mun. Dan huruf nun bertanda baca dhammatain, ketika dibaca dia berbunyi nun. Tidak sulit untuk mengingatnya dan itu mudah membedakan antara fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Insya Allah mudah ya untuk kita
pelajari dan kita pahami. Insya Allah. Tanda baca yang ketujuh adalah sukun, ya. Namanya adalah sukun. Sukun itu lambangnya ada dua macam. Yang pertama adalah seperti lingkaran yang tidak penuh, ya. Ya, seperti koma, ya. Koma. Kemudian yang kedua seperti huruf H atau angka 5 dalam bahasa Arab, ya. Dan fungsi sukun adalah untuk mematikan huruf hijaiyah sehingga tidak bisa berbunyi lagi a, i, u atau an, in, un. Karena bertanda baca sukun, maka dia menjadi huruf yang mati. Seperti apa contohnya? Bisa diperhatikan. Ada huruf ta, bertanda baca fathah berbunyi ta. Bertemu dengan huruf mim yang tanda bacanya sukun, maka mimnya menjadi mati, tidak berbunyi ma, mi atau mu. Maka ta bertemu mim dibaca tam, ya, tam. Jadi mati mimnya, tam. Contoh kedua, ada huruf alif bertanda baca dhamma dibaca u. Bertemu ba yang bertanda baca sukun, u ketemu ba sukun, bacanya uba. Uba. Nah, contoh yang lain bisa kita pelajari, ya. Ma, ya, mim bertanda baca fathah adalah ma, bertemu sin, maka bacanya bagaimana anak-anak? Mas, ya. Begitu mudah. Yang penting diperhatikan tanda bacanya, perhatikan huruf yang mati, kemudian dibaca dengan teliti. Insya Allah mudah. Tanda baca terakhir adalah tasydid. Tasydid, ya. Yang lambangnya adalah seperti awal huruf sin atau seperti sisir, ya, huruf sin. Dan fungsi tasydid adalah mengulang huruf yang sama. Hurufnya satu, tapi terasa menjadi dua. Cara membacanya, yang pertama dimatikan, yang kedua hidup, ya. Jadi membacanya ditekan, lalu berbunyi. Biar tidak sulit, yuk kita perhatikan contohnya, ya. Ini ada huruf ta bertanda baca fathah. Bacanya apa anak-anak? Bacanya adalah ta, ya. Ta bertemu dengan mim yang tandanya ada tasydid dan fathah. Bagaimana membacanya? Nah, ta, tahan mimnya dulu, tam, baru bunyikan ma. Tamma. Tamma. Ya, tahan, bunyikan. Tamma. Nah, jadi mimnya terasa ada dua. Tam dan ma. Tamma. Ya. Mudah, ya? Satu kali lagi, ya, contohnya, ya. Ada huruf alif bertanda baca kasroh dibaca i, bertemu dengan huruf non yang bertanda baca tasydid dan fathah. Bagaimana membacanya? Tahan, bunyikan. Inna. Inna, ya. Inna. In dan na digabungkan inna. Nah, begitu mudah, ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya massah, abba, ya, laqqa, salah. Nah, hurufnya terasa menjadi dua, ya. Nah, insya Allah mudah untuk dipelajari. Banyak-banyak berlatih untuk membaca Al-Quranul Karim, ya. Semampu yang kita bisa. Yang penting kita bersungguh-sungguh dan terus-menerus untuk berlatih. Dan sudah 8 tanda baca kita pelajari, dan insya Allah semuanya mudah untuk dipahami. Biiznillah, insya Allah.
Baiklah anak-anakku, Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi amal soleh, menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga Allah menyayangi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah memasukkan kita ke surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Sebelum Ustadz tutup, coba dibaca dulu ya. Alif bertanda baca fathah, dibaca A. Kaf bertanda baca dhammah, dibaca Ku. Ba bertanda baca kasroh, dibaca Bi. Sin bertanda baca fathah, dibaca Sa. Dibaca Aku bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.